بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur tidak hentinya selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa kita menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian, dan apabila kalian kufur, ingkar kepada nikmat-nikmatku, maka tunggulah bahwa azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat Rasulullah SAW yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam ini masih tentang cabang yang kedua, yaitu adalah syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Apa makna yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu? Ma makna hadhihi syahadah? Apa arti dari syahadat ini? Ada 4 yang kita sampaikan yang telah dinukilkan oleh para ulama kita. Yang pertama apa? Tasdiquhu fima akhbar. Kita senantiasa membenarkan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita untuk membenarkannya. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Kita mentaati segala yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa tawar-menawar. Yang ketiga, ijtinab ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala sesuatu yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan kita tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang ditunjuki, dengan cara yang diberikan atau diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hal yang penting juga tentang syahadat ini, yaitu adalah tentang hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak-haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan kewajibannya 1440 tahun yang lalu, sehingga dengan kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat tauhid la ilaha illallah bisa kita rasakan, dan kita bisa mencicipi manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, apa kira-kira hak-hak yang harus kita penuhi sehingga kita menjadi paripurna sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para ulama kita mengumpulkan tentang beberapa hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas ada 8 hak-hak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-imanus shadiqu bihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita senantiasa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang jujur. Bukan keimanan yang bohong, bukan keimanan yang hoax, tapi keimanan yang jujur. Dan itu sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir." Maka berimanlah, nomor 1 kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pokok seluruh kebajikan. Pokok seluruh kebajikan adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wa rasulihi, beriman kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nur alladzi anzalna, dan cahaya yang kami turunkan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa kepada 3 hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Al-Qur'an. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang kalian kerjakan. Masya Allah. Jadi di sini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat gerak-gerik kita. Dan gerak-gerik yang benar, gerak-gerik yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul, yaitu An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa baca tulis. Jadi An-Nabiyil Ummi adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara hikmahnya adalah beliau tidak bisa baca tulis. Hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita adalah untuk menepis fitnah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menciptakan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ingin menepis pendapat musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menciptakan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menciptakan Al-Quran padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Tapi yang luar biasanya dari An-Nabiyul Ummi, walaupun beliau secara akademik tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi dalam sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang paling sukses. Ini unik. Makanya kita melihat ada di antara pemimpin yang dia itu secara akademiknya rendah, tergolong orang yang lemah, tetapi ketika diberikan kepemimpinan, dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya. Makanya dikatakan beliau adalah nabi yang sukses, nabi yang luar biasa adalah karena ada 3 hal yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sulit untuk guru-guru yang lain atau pendidik-pendidik yang lain untuk bisa mengangkat derajat dari derajat yang terendah sampai derajat yang tertinggi. Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca dan tulis. Bisa nggak kira-kira sekarang ini, ya, kalau misalnya ada penerimaan guru SD atau jangan guru SD, guru TK, guru PAUD, ya, boleh nggak ya, menerima guru yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis? Nggak bisa, nggak boleh. Pertama, Rasul tidak bisa baca dan tulis. Yang kedua, bukan hanya Rasulullah, sebahagian besar sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca dan tulis. Ini berat. Kalau misalnya muridnya bisa baca tulis, bisalah ya tolong baca dan sebagainya. Tapi sebagian besar di sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa baca dan tulis. Yang selanjutnya adalah bahwa Jazirah Arab adalah tempat yang sangat jauh dari peradaban manusia ketika itu. Artinya ketika itu Jazirah Arab mereka hanya tahu tentang dunia perdagangan. Bisa menghitung itu hanya karena kebutuhan. Tapi mereka itu tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca Zabur. Mereka tidak kenal dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tantangan berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ummi, tidak bisa baca tulis. Kemudian yang selanjutnya murid-muridnya kebanyakan adalah ummi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna qaumun ummiyun." Sesungguhnya kami adalah kaum yang tidak bisa baca dan tulis. La naktub wa la nahsub. Kami tidak bisa membaca, kami tidak bisa menulis, dan kami tidak bisa menghitung. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tantangan. Tetapi perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membalikkan keadaan 180 derajat. Jazirah Arab yang ketika itu tidak dipandang oleh Romawi dan Persia. Jazirah Arab yang ketika itu tidak mempunyai nilai strategis baik secara ekonomi, politik, geografis dan sebagainya. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu membalikkan keadaan 180 derajat. Ya, dari yang awalnya Jazirah Arab itu adalah penduduknya keterbelakangan secara keilmuan, menjadi pemimpin dunia dengan ilmu, bahkan dengan adabnya, dengan akhlaknya. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam step by stepnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jaminan bagi kita. Kalau kita mengikuti step-stepnya, ya, kita mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia menjadi pribadi yang istimewa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari penggembala kambing menjadi seorang ahli tafsir. Bilal bin Rabah dari seorang budak yang dihina, yang dicerca, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dengan Al-Qur'an ketika Bilal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengkaji Al-Qur'an. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang dulunya itu dianggap rendah, dianggap tidak berguna, kemudian menjadi pemimpin dalam bidangnya, pemimpin dalam bidang keilmuan, pemimpin dalam bidang pemerintahan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah, kemudian yang selanjutnya adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa kalimatihi, dan beriman kepada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an. Jadi kalau kita beriman kepada 3 hal ini, beriman pada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Qur'an, apa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tahtadun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan la'alla di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'alla,
itu bukan la'alla sebagaimana yang kita ucapkan. Karena la'alla kalau kita ucapkan dalam bahasa Arab, la'alla itu artinya litaraji. Litaraji artinya kita berharap. Kita berharap, ya. La'allani anjahu fil ikhtibar. Mudah-mudahan saya bisa lulus ketika ujian. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'alla, itu artinya kalau kalian, ya, berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ketika berbicara tentang puasa, la'allakum tattaqun, ya kan? Di akhir surat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, yang biasanya diterjemahkan apa? Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi terjemahan yang benar kalau kita melihat tafsir Al-Qur'an, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau kalian menjalankan puasa itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-imanus shadiqu bihi, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jujur. Yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wujubu ta'atihi sallallahu alaihi wasallam wal hadar min ma'siyatihi. Diwajibkan bagi kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berhati-hati untuk kita mengingkari dan mencela atau kita bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tawallau anhu, dan janganlah kalian berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa antum tasma'un, sedangkan kalian mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekarang ini kaum muslimin yang mendengarkan perintah Allah, mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mengabaikan Al-Qur'an dan mengabaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memperingatkan, ati'ullah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada siapa saja yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam, bukan surga, jannat. Apa jannat? Surga. Bukan satu surga. Masya Allah. Jadi surga itu banyak. Bisa saja seorang mukmin itu memiliki surga itu lebih dari satu. Bisa saja. Bahkan ada orang mukmin yang masuk surga itu dari 8 pintu yang dia suka. Mau masuk ke babus shalah, babur rayyan, babul jihad, babus sedekah. Dia itu bisa masuk ke pintu mana saja di surga, karena dia memiliki amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtihal anhar, yang Allah Subhanahu wa ta'ala alirkan di bawah surga tadi sungai-sungai, ya. Khalidina fiha, ini yang paling penting, kekal di dalamnya. Masya Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kabar gembira, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ya, kita, ya, Masya Allah, ketika kecil kita belajar, ya, kemudian kita kuliah, kemudian kita bekerja, kita bangun rumah di mana-mana, kita beli kebun di mana-mana, ya, kemudian kita punya harta ini, kita punya harta itu dan sebagainya. Tapi akhirnya harta itu punya siapa? Bukan punya kita, kecuali yang kita sedekahkan dan kita infakkan jalan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada orang yang mempunyai bangunan, properti yang sebanyak-banyaknya, mempunyai kebun sebanyak-banyaknya, mobil sebanyak-banyaknya, itu semuanya tidak berguna, ya, kecuali yang disedekahkan dan diinfakkan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan berfirman, wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan yang demikian ini atau yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Masya Allah. Jadi Allah mengatakan kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu bukan ketika kita mendapatkan nilai yang tinggi di kuliah, atau kita menang di sebuah pertarungan pemilihan kepala daerah dan sebagainya, atau kita diangkat menjadi pemimpin tertinggi di dunia. Tapi al-fawzul azim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada kita tentang kita wajib taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap dari umatku akan masuk ke dalam surga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada kita semuanya bahwa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak kita mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Qur'an, dipastikan dia masuk surga. Tapi kita jangan sampai di situ, hadisnya ada sambungannya. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ini menarik. Jadi semuanya masuk surga, tapi ada di antara sebagian umat Rasulullah SAW tidak mau masuk surga. Bahkan kemarin itu ada seseorang yang mengatakan dengan nada istihza, dengan nada mengejek. Dia mengatakan seperti ini, kalau semuanya masuk surga, siapa yang masuk neraka? Ada yang kemarin mengatakan demikian. Ya. Abu Jahal saja, Abu Lahab saja, dia ketika mendakwahkan kekafirannya, mendakwahkan kemusyrikannya, dia berharap masuk surga dengan caranya dia. Bahkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir sekarang ini, mereka mendakwahkan agama mereka masing-masing untuk apa? Untuk masuk surga, bukan untuk masuk neraka. Tapi ada, saya tidak tahu apakah dia orang Islam, apakah dia orang mulhid, orang ateis dan sebagainya. Dia mengatakan dengan nada ejekan, dia mengatakan, kalau semua manusia masuk surga, siapa yang masuk neraka? Dia tidak tahu bagaimana azab api neraka. Mungkin itu termasuk di antara pengecualian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata memang ada orang yang pengen masuk neraka. Ternyata memang ada orang yang pengen masuk neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Semua orang ingin masuk surga, tapi kenapa ada orang yang tidak mau masuk surga? Siapa mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu kaidah kepada kita tentang siapa yang boleh masuk surga dan siapa yang tidak berhak masuk surga adalah man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, niscaya dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Wa man asani, dan barang siapa yang ingkar, yang bermaksiat kepadaku, niscaya dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi masuk surga itu mudah-mudah gampang. Jadi mudah-mudah gampang. Tidak ada susah. Tapi memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita. Ujiannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala selain membekali kepada kita itu akal untuk berfikir, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala juga membekali setiap manusia itu nafsu. Setiap manusia, jin, Allah Subhanahu wa ta'ala sertai mereka itu nafsu.
ketika mereka menjadikan nafsu itu di bawah, maksudnya tidak memperturutkan hawa nafsunya, niscaya dia akan tinggi, melesat lebih tinggi daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia mengikuti hawa nafsunya, ya, hawa nafsunya itu menarik-narik dia, ayo turun ke bawah, ayo turun ke bumi. Ya, kita nikmati khamar, kita nikmati maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ini ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Kita melihat sekarang ini ada di antara manusia yang akhlaknya itu lebih rusak daripada binatang. Dan itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak mengikuti petunjuk dari Allah, tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah, dan tidak mengikuti petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak yang kedua adalah kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wa ittikhadhuhu qudwatan fi jami'il umur. Kita senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita menjadikan beliau suri tauladan di setiap segmen kehidupan kita. Semua lini kehidupan kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai suri tauladan. Ketika kita menjadi anak kecil, bahkan anak kecil, kita itu hendaknya mengikuti bagaimana masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang masa muda, maka marilah kita menjadi anak muda sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih muda belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul di umur berapa tahun? 40 tahun. Rasul belum diangkat menjadi nabi dan rasul, dan Rasul ketika itu belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa mudanya tidak pernah sekalipun beliau berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Talib beberapa kali memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau bersumpah wahai Muhammad, bersumpahlah atas nama Hubal, bersumpahlah atas nama Latta, bersumpahlah atas nama Uzza, Manah dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak mau bersumpah dengan nama-nama berhala tersebut. Tapi beliau kebingungan, karena bersumpah atas nama siapa? Makanya Rasulullah SAW ketika menjelang umur 40 tahun, dari umur 38 tahun, 39, 40, Rasulullah SAW bertahanus, bertafakkur. Beliau memikirkan, siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan matahari? Siapakah yang menciptakan bulan? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi nabi. Ketika kita menikah, maka menikahlah sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Menjadi suami seperti Rasulullah SAW. Menjadi ayah seperti Rasulullah SAW. Menjadi kakek seperti Rasulullah SAW. Menjadi tetangga seperti Rasulullah SAW. Menjadi pembeli seperti Rasulullah SAW. Menjadi pedagang seperti Rasulullah SAW. Intinya apa? Seluruh gerak-gerik Rasulullah SAW kita jadikan beliau sebagai panduan. Ini adalah haknya Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau mereka benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pembuktiannya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembuktian kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikrarkan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pembuktiannya adalah bagaimana kita betul-betul ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita, yaghfir lakum yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat dari hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatuhu akthar minal ahli wal waladi wal walidi wan nasi ajmain. Hendaknya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kita kepada anak kita, ayah kita, pasangan kita, diri kita, dan seluruh manusia. Jadi peringkat yang pertama di manusia ini, di kalangan manusia, peringkat pertama kita, cinta kita yang paling tinggi itu adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mungkin yang belum pernah kita latih atau jarang kita latih. Karena dalam kenyataannya kita itu lebih mencintai pasangan kita. Dan itu baik, itu benar, tidak salah. Mencintai anak kita tidak salah. Mencintai ayah kita, mencintai ibu kita, mencintai tanah kita, mencintai mobil kita, mencintai rumah kita, itu semuanya tidak tercela. Tapi harap kita tempatkan prioritas yang pertama adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama. Ranking pertama adalah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita telah menempatkan cinta kita yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tidak menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringkat yang pertama cinta kita kepada sesama manusia, maka keimanan kita belum sempurna. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada anak-anak kalian, dan kepada seluruh manusia. Termasuk diri kita sendiri. Termasuk diri kita sendiri. Makanya ketika berbenturan, ini perintah Rasulullah, ini hawa nafsu kita. Yang mana kita kedepankan? Hawa nafsu atau perintahnya Rasulullah SAW? Kalau kita kedepankan hawa nafsu, berarti kita masih mencintai diri sendiri. Tapi kalau kita mengedepankan perintah Rasulullah SAW, artinya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi masalah cinta kepada Rasulullah SAW ini merupakan satu hal yang berat, satu hal yang kita latih. Memang kita dikelilingi dengan orang-orang yang kita cintai, akan tetapi cinta kita kepada Rasulullah SAW haruslah yang tertinggi dan yang paling utama. Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu jaminan dan satu kabar gembira bahwa kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kita akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Kita semuanya tentunya berharap bahwa kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Kita berharap kita bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di surga. Suatu ketika datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan terjadinya hari kiamat. Mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma'a'dattalaha,
apa yang kamu persiapkan demi menyongsong hari kiamat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau tidak tahu kapan terjadi hari kiamat secara pasti. Tanggal berapa, hari apa, hari dan beliau dikatakan di hari Jumat. Tapi tanggal berapa secara pasti tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tidak malaikat Jibril, tidak malaikat Israfil, tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul untuk tidak membuat kecewa sahabat yang bertanya tadi, beliau mengatakan ma'adatan. Apa yang kamu persiapkan demi menyongsong hari kiamat? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, ma'adatu laha kabir salatin wala siyam wala sadaqah. Wahai Rasulullah, ya, saya itu mungkin sholat saya itu pas-pasan, cuma sholat 5 waktu. Puasa saya juga puasa yang wajib-wajib saja, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan sedekah saya juga sedekah yang tidak besar. Walakinni, akan tetapi, uhibbullaha wa rasulah, saya mencintai Allah dan Rasul. Masya Allah. Jadi beliau hanya mengatakan, mengikrarkan, mungkin sholat saya itu nggak banyak, sholat sunnah saya nggak banyak, kata Rasulullah. Puasa saya tidak banyak, kecuali yang wajib saja. Sedekah saya juga tidak banyak, tapi saya mencintai engkau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anta ma'a man ahbabt. Kamu akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu harus kita latih. Tidak bisa datang dengan sendirinya. Harus kita latih cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu membutuhkan keimanan. Wa jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala butuh keimanan. Kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi? Atau mungkin pernah langsung bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup sekarang ini, di masa kita sekarang ini. Tapi kalau dalam mimpi masih memungkinkan kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebagian besar tidak ingat lagi apa dan bagaimana sifat dari parasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya momen singkat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Ternyata kita ketika kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya yakin dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adanya salah seorang pemuda yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, maka pahala kita itu otomatis berlipat ganda. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuba liman yarani wa yu'minu bi. Beruntunglah bagi orang yang pernah melihatku dan beriman kepadaku. Sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Rasul dan beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Watuba, 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 atau tuba, beruntunglah liman lam yarani wa yu'min bi, bagi orang yang tidak pernah melihatku. Kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keberuntungannya 3 kali lebih dibandingkan orang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul yang selalu di dalam hati beliau itu bagaimana cara beliau itu menjadikan umat beliau itu menjadi umat yang agung, umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi atau Rasul yang paling banyak umatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan datang begitu saja, atas permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul yang minta. Jadi kalau kita tidak cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah kelewatan. Rasul sudah begitu baik,
Rasul pernah berdoa untuk kita, untuk kebaikan kita. Rasul minta, ya Allah, janganlah engkau azab umatku sebagaimana engkau mengazab umatnya Nabi Nuh, umat Nabi Lut, umat Nabi Hud. Jangan sampai seperti Allah, ya. Dan jangan engkau jadikan kelaparan di antara umatku sebagaimana kelaparan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. 7 tahun berturut-turut. Makanya alhamdulillah kita tidak pernah merasakan paceklik 7 tahun berturut-turut sebagaimana di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Itu atas doa Nabi Muhammad SAW. Dan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang berapa banyak di antara umat Rasulullah SAW, di antara umat beliau yang masuk surga. Allah menjanjikan setengah dari umatmu masuk surga. Setengah dari umatnya Rasulullah SAW masuk surga. Kesempatannya masih besar. Tapi Rasulullah SAW seperti tidak puas. Beliau tidak puas. Kemudian beliau bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ya Allah, kalau saya minta lebih banyak lagi boleh enggak?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan 2/3 dari umatmu dipastikan masuk surga. Jadi hanya 1/3 yang mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, akan diazab dengan neraka. Tapi 2/3 dari umatnya Rasulullah SAW, sulusai ahli jannah min ummati Rasulullah SAW. 2/3 dari penduduk surga itu adalah dari umatnya Rasulullah SAW. 1/3 bagi-bagi, umat Nabi Musa sedikit, umat Nabi Ibrahim sedikit, umat Nabi Nuh sedikit. 2/3 itu sudah dijanjikan untuk umatnya Rasulullah SAW. Itu bukan datang cuma-cuma. Itu permintaannya Rasulullah SAW. Secara khusus Rasulullah SAW meminta. Rasul tidak pernah mengatakan, ya Allah, cukuplah keluarga saya masuk surga, atau hanya kroni-kroni saya masuk surga, sahabat-sahabat saya masuk surga. Rasulullah SAW memiliki visi yang sangat jauh. Umat Rasulullah SAW, Masya Allah, sekarang ini terbentang, kita berada di tahun 1440 Hijriah. 14 abad lebih. 14 abad lebih. Perjalanan umat Islam sekarang ini, 2/3 dari umatnya Rasulullah SAW masuk surga atas permintaan Rasulullah SAW. Kita tidak menempatkan cinta kita kepada Rasul SAW di peringkat yang paling tinggi. Itu kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak berterima kasih kepada Rasulullah SAW. Maka sudah sepantasnya kita untuk mencintai Rasulullah SAW di atas cinta kita kepada seluruh manusia, walaupun itu kedua orang tua kita. Para sahabat dahulu, mereka sering mengatakan, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Ini perkataan yang populer di kalangan para sahabat. Bi abi wa ummi ya Rasulullah. Saya rela untuk menjadikan ayah saya dan ibu saya itu sebagai pengganti atau sebagai tawanan, ya, kalau seandainya engkau tertangkap. Jadi kalau Rasulullah SAW seandainya tertangkap di peperangan, kemudian disuruh untuk mengganti, ya, Rasul pulang dan diganti dengan kedua orang tuanya, itu para sahabat siap semuanya untuk menggantikan kedua orang tuanya dan supaya Rasulullah SAW itu bisa pulang dengan selamat. Itu para sahabat cintanya kepada Rasulullah SAW. Salah seorang sahabiyah yang bernama Al-Khansa, yang merelakan 4 putranya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pulang, Al-Khansa tidak bertanya bagaimana putra-putriku, bagaimana putra-putraku yang ikut berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khansa bertanya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan selamat,
tanpa ada sedikit pun luka yang ada di tubuh beliau. Khansat, Masya Allah, Alhamdulillah yang telah memberikan keselamatan kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Khansah, kamu tidak bertanya tentang keempat putramu yang ikut berjuang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Khansah berkata, iya, saya lupa tanya. Bagaimana keadaan empat putra saya? Mereka semua syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah juga. Jadi alhamdulillah. Karena apa? Karena kecintaan sahabat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta mereka kepada dirinya sendiri, kepada kedua orang tua mereka, kepada anak-anak mereka dan seluruh manusia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan keagungan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan salah satu dari haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita latih cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan kita selamat di akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.